Ini karena kebodohan atau kecedekan berpikir, kok bisa ya menerapkan restoratif justice untuk kekerasan seksual? Pertanyaan saya dua, ini karena tekanan dari pihak keluarga yang katanya pejabat, atau karena ketidaktahuan semata? Sahabat Indonesia, saya protes keras ini kepada Kementerian Koperasi dan UMKM, Pak Teten Mas Duki. Saya minta maaf Pak, aneh di lembaga Anda dan termasuk Anda sendiri aneh. Mengapa kasus ini dibuka, dibentuk tim khusus pada saat sudah menjadi spotlight dan tekanan dari publik? Kalau tidak ada tekanan dari LBH API atau mungkin dari komunitas pegiat anti kekerasan seksual, belum tentu Kementerian Koperasi dan UMKM membuka kembali kasus ini. Ini bagi saya dagelan, memalukan Pak Menteri Teten. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sebelum memulai opini saya, izinkan saya mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari ini, tanggal 28 Oktober 2022. Bagi saya, Sumpah Pemuda ini adalah tonggak sejarah yang dilakukan oleh generasi Indonesia pada waktu itu. Bahkan waktu itu belum ada Indonesia. Para pendiri bangsa dari seluruh penjuru Nusantara ini berkumpul di Jakarta dan mengikrarkan diri satu bangsa, bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, dan berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bayangkan, belum ada negara, tapi para pemuda waktu itu sudah berani mengikrarkan diri mencintai tanah air, mencintai bangsa, dan membuat kesepakatan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini 17 tahun sebelum kemerdekaan. Dan bagi saya ini adalah inspirasi buat kemerdekaan Indonesia. Karena apa yang dilakukan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 ini adalah fondasi dasar berdirinya negara Republik Indonesia. Jadi saya bersyukur mempunyai bapak bangsa yang mempunyai kepedulian yang luar biasa untuk mendirikan negara ini. Dan ini spiritnya adalah dari Sumpah Pemuda. Dan ini terus harus kita gelurakan bersama untuk selalu mencintai tanah air Indonesia, mencintai sesama anak bangsa, dan mencintai bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Baik sahabat Indonesia, pada opini kali ini saya menyoroti kejadian tragis sebetulnya. Saya membaca berita saja saya sempat emosi lah. Emosi sekaligus prihatin. Ini kejadiannya adalah ada upaya penutupan kasus pemerkosaan di lembaga negara, yaitu di Kementerian Negara Koperasi dan UMKM. Kejadiannya sudah lama. Kejadiannya tanggal 6 Desember 2019. Sudah 3 tahun yang lalu. Ini ada pegawai honorer dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Pada waktu itu ada tugas dari kantor untuk melakukan kegiatan di daerah Bogor, tepatnya di Puncak Bogor ada kegiatan. Perempuan ini yang berinisial ND ini kemudian diperkosa oleh teman-teman kerjanya sendiri berjumlah 4 orang. Sebelumnya dia dicekoi dengan minuman keras, kemudian diperkosa beramai-ramai secara massal. Nah, kasusnya ini waktu itu sudah dilaporkan oleh keluarga korban kepada pihak kepolisian.
Jujur saya tidak pernah mendengar kasus ini. Sebelum beberapa hari yang lalu ternyata Kementerian Koperasi membuka kembali kasus ini. Kenapa baru 3 tahun dibuka kembali ya Pak Teten Mas Duki? Cerita singkatnya seperti ini. Pada waktu dilaporkan, yang terjadi adalah keluarga korban dan korban sendiri mendapatkan intimidasi dan teror dari keluarga pelaku yang kebetulan katanya pejabat di Kementerian Koperasi dan UMKM dan juga dari kantornya. Ini pegawai honorer ini malah dibully gitu, padahal dia korban gitu. Kemudian yang membuat saya bingung ini terjadi drama blunder menurut saya yang dilakukan oleh Polresta Bogor adalah melakukan langkah restoratif justice, keadilan restoratif untuk kasus ini. Saya heran ini restoratif justice kok diterapkan untuk kekerasan seksual ya. Biasanya restoratif justice itu dilakukan untuk kasus tindak pidana ringan atau pencemaran nama baik, tapi tidak pernah dilakukan untuk kasus pidana kekerasan seksual. Pertanyaannya, mengapa Pak Polisi menginisiasi restoratif justice? Ada tekanan apa kepada Polisian Bogor? Nah, ceritanya ini dari 4 pelaku ditahan, kemudian salah satu pelaku ini dengan didukung oleh keluarganya dan diinisiasi oleh polisi memaksa keluarga korban untuk dikawinkan paksa. Dengan segala tekanan-tekanan akhirnya korban mau dikawini oleh salah satu pelakunya yang berinisial Z. Nah, yang terjadi pada saat perkawinan itu dilaksanakan sekitar bulan Maret 2020, yang terjadi Polresta Bogor melakukan penghentian kasus penyidikan SP3 kepada 4 orang pelaku kekerasan seksual yang biadab ini. Dan kantornya sendiri lucu. Kementerian Koperasi dan UMKM hanya ada 4 orang ini, yang 2 karena honorer langsung dipecat, yang 2 hanya diturunkan tingkat kepangkatannya, tidak dipecat. Termasuk Z yang menikahi korban. Bahkan konon kata kakak si korban, Z ini masih bekerja di Kementerian Koperasi dan UMKM, bahkan pernah mendapatkan beasiswa belajar. Aneh bin ajaib. Dan tiba-tiba ada juga surat pengunduran diri dari korban. Pengunduran diri menjadi pegawai honorer di Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, menurut pengakuan dari keluarga korban, korban tidak pernah menulis surat pengunduran diri. Nah, ini manipulasi lagi seperti apa? Nah, kasus ini kembali mencuat kembali di ruang publik dan saya terima kasih untuk itu karena itu menjadi spotlight lagi karena si Z tadi itu menggugat cerai korban. Meskipun selama ini menurut pengakuan dari keluarga korban dan korban, si Z yang sudah menikahi resmi ini hanya menafkahi 300.000 per bulan dan jarang, hampir tidak pernah menemui istrinya, kemudian menggugat cerai. Nah, pada saat menggugat cerai ini, keberanian dari keluarga korban berontak dan dibantu oleh beberapa lembaga seperti LBH API dan lain-lain, kemudian menggugat ini dan mempertanyakan kepada Kementerian Koperasi dan UMKM. Apa yang terjadi? Akhirnya kasus ini dibuka kembali. Lucu ya. Sahabat Indonesia, saya protes keras ini kepada Kementerian Koperasi dan UMKM. Pak Teten Mas Duki, saya minta maaf Pak. Aneh di lembaga Anda dan termasuk Anda sendiri aneh.
Mengapa kasus ini dibuka, dibentuk tim khusus pada saat sudah menjadi spotlight dan tekanan dari publik? Kalau tidak ada tekanan dari LBH API atau mungkin dari komunitas pegiat anti kekerasan seksual, belum tentu Kementerian Koperasi dan UMKM membuka kembali kasus ini. Ini bagi saya dagelan, memalukan Pak Menteri Teten. Sahabat Indonesia, yang tidak kurang membuat saya prihatin adalah polisi, mohon maaf ini, dalam hal ini adalah Polresta Bogor. Ini karena kebodohan atau kecetekan berpikir, kok bisa ya menerapkan restoratif justice untuk kekerasan seksual? Pertanyaan saya dua, ini karena tekanan dari pihak keluarga yang katanya pejabat atau karena ketidaktahuan semata? Kalau ini karena ketidaktahuan semata, betapa mirisnya kemampuan analisis dari aparat kepolisian kita. Nah, kalau ini karena tekanan dari keluarga pejabat, saya minta kepada Irwasum, kemudian juga Kompolnas untuk bereaksi. Jangan sampai kekerasan seksual ini dianggap main-main. Bayangin, 4 orang melakukan kekerasan seksual, kemudian 1 dipaksa menikah secara paksa, korban dipaksa untuk menikahi, dan akhirnya gugur semua kasusnya. 4-empatnya dibebaskan. Ini bagi saya aneh, aneh bin ajaib ini. Sahabat Indonesia, mari kita soroti kasus ini. Jangan kita biarkan kekerasan seksual mendapatkan pembiaran. Jangan kita biarkan kebiadaban kekerasan seksual dilindungi oleh instansi negara. Ini saya angkat karena bagi saya aneh ini, kekerasan seksual ini adalah di dalam kementerian dan hanya diberikan sanksi ringan sekali. Dan sekarang dibuka hanya karena tekanan publik, memalukan. Sobat Indonesia, ini harus menjadi perhatian dari Presiden Jokowi. Karena apa? Ini Kementerian UMKM ini dipimpin oleh Pak Teten Mas Duki, orang yang mungkin dekat dengan Pak Jokowi. Mengapa bisa terjadi pembiaran kasus ini selama 3 tahun dan kekerasan seksual hanya diberikan sanksi yang sangat ringan, seolah-olah ini saya katakan Kementerian Koperasi dan UMKM melindungi para pelaku. Seolah-olah Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan permakluman pada kejahatan kekerasan seksual. Padahal ini terjadi pada kegiatan dinas. Saya mohon perhatian publik untuk hal ini. Dan berikutnya kepada Kapolri, Kompolnas, dan Menko Polhukam sebagai Ketua Kompolnas. Kok bisa kepolisian menerapkan restoratif justice untuk kasus kekerasan seksual? Mohon ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan, berbahaya. Tidak ada perlindungan bagi korban-korban kekerasan seksual. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi dan kita terus melawan untuk orang-orang yang melakukan kekerasan seksual. Untuk apa? Untuk melindungi tunas-tunas muda Indonesia. Karena kita tahu dampak kekerasan seksual itu implikasinya luar biasa. Sampai sekarang konon korban yang berinisial N ini masih trauma. Belum ada pendampingan dari psikolog. Selama 3 tahun Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan pembiaran tanpa memberikan perlindungan dan pendampingan psikologi bagi korban. Yang notabene bekerja waktu itu di Kementerian Koperasi dan UMKM. Kalau sekarang Pak Menteri ngomong sok
peduli dengan segala macam, terlambat sebetulnya. Karena apa? Ini terjadi karena tekanan publik. Kalau tidak ada tekanan publik maupun tekanan dari pegiat-pegiat anti kekerasan seksual, belum tentu kementerian mengangkat kembali kasus ini. Jadi ini pembelajaran bagi semua instansi pemerintah maupun siapa saja. Jangan melakukan pembiaran dan permakluman terjadinya kekerasan seksual. Harus diusut tuntas. Dan ini juga pembelajaran bagi kepolisian, jangan pernah menerapkan restoratif justice untuk kasus seperti kekerasan seksual. Berbahaya untuk anak-anak kita. Tidak ada perlindungan perempuan kalau begitu. Damai, dikawinin sebentar, hanya sekedar syarat, kemudian kasusnya lepas. Ini kan memalukan dan memprihatinkan gitu. Baik sahabat Indonesia, ini adalah suara kami untuk melindungi para perempuan-perempuan jangan sampai mengalami kekerasan seksual. Dan kalaupun terjadi kekerasan seksual, harus ada penindakan tegas dari aparat kepolisian dan juga kepada instansi yang menaungi harusnya bertanggung jawab. Karena melakukan pembiaran dan permakluman dan sudah 3 tahun diungkap kembali. Ini jujur saya gemes ini. Kepada Pak Teten mohon menjadi perhatian. Jangan membangun narasi, membuat SOP untuk kekerasan seksual. Terlambat Pak. Tapi apapun terjadi kita ikuti. Kita tunggu, masih ada 2 orang yang melakukan pemerkosaan itu masih menjadi pegawai Kementerian Koperasi dan UMKM. Tolong, seperti apa? Dan saya minta dengan hormat orang ini, 4 orang termasuk orang yang sudah dikeluarkan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, diproses kembali, diusut kembali, dan dibawa ke persidangan, dan mudah-mudahan dihukum seberat-beratnya. Harus ada efek jera terhadap kasus pidana kekerasan seksual. Itu concern saya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Sekali lagi saya mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi Beskara.